Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sigit Pratomo dengan NIM 1750047. Di sini saya akan mempresentasikan rekayasa aplikasi peramalan penjualan menggunakan metode regresi linear. Oke, yang pertama ialah latar belakang. Latar belakang pengontrolan terhadap persediaan stok sangatlah penting. Hal ini diperlukan untuk mengurangi atau meminimalkan biaya penyimpanan yang harus ditanggung oleh perusahaan dan memenuhi permintaan pelanggan. Namun, karena permintaan sulit diketahui dengan pasti, sejumlah persediaan yang disebut stok cadangan disimpan untuk mengantisipasi hal yang tidak diharapkan dalam bentuk permintaan yang lebih banyak. Permintaan pasar atau pelanggan akan produk yang dibutuhkan tidak dapat terpenuhi mengakibatkan terjadinya kehabisan stok pada produk tersebut. Sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat meramalkan beberapa banyak barang yang harus dipesan dari supplier agar tidak lagi terjadi kekurangan maupun menumpukan stok barang di gudang yang dapat merugikan pihak perusahaan. Dalam kasus ini, saya mengambil masalah pada CV Intan Aneka, yang dimana merupakan tempat pengadaan berbagai macam kebutuhan kantor atau ATK, yang salah satunya adalah pengadaan kertas. Dalam menjalankan proses bisnis tersebut, CV Intan Aneka mengalami kesulitan untuk mengetahui secara langsung stok barang yang sudah habis. Selama ini stok barang yang sudah habis diketahui pada saat adanya pesanan dari pelanggan, sehingga akibatnya perusahaan melakukan permintaan barang ke supplier secara mendadak, sehingga hal ini sangat merugikan pelanggan karena pihak perusahaan terlambat melakukan pengiriman barang ke pelanggan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu sebuah sistem informasi yang dapat membantu CV Intan Aneka dalam melakukan kontrol terhadap kertas A4 dan F4. Dalam hal ini adalah sebuah metode peramalan. Dari uraian di atas atau latar belakang tadi, maka dapat diidentifikasikan permasalahan utama yang terjadi di CV Intan Aneka adalah belum adanya aplikasi untuk meramalkan penjualan di bulan yang akan datang, sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan atau kelebihan dalam stok kertas ini. Selanjutnya ialah batasan masalah. Dari beberapa permasalahan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa batasan masalah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang dilakukan menggunakan data historis jumlah penjualan dari bulan Oktober 2019 sampai bulan September 2020. Jenis kertas yang diramalkan adalah kertas A4 merek Sidu, kertas A4 merek Copy Paper, dan kertas F4 merek Sidu. Peramalan akan dilakukan untuk bulan Oktober hingga bulan Desember di tahun 2020. Menghitung error menggunakan mean absolute percentage error atau biasa disingkat dengan MAPE, dan mean square error atau biasa disingkat dengan MSE. Penjelasan metode. Regresi linear sederhana merupakan metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya atau Y. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan huruf X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan huruf Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linear sederhana atau regresi SLR bisa disingkat dengan SLR atau Simple Linear Regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik atau kualitas atau kuantitas dalam suatu produk. Oke, metode persamaan regresi linear sederhana adalah seperti berikut, yaitu Y atau variabel akibat, variabel response, sama dengan A plus B, dimana Y-nya itu tadi variabel response atau variabel akibat atau biasa disebut dengan dependent. X merupakan variabel prediktor atau variabel faktor yang biasa disebut dengan independent, dan A itu adalah konstantanya, jadi B itu koefisien regresi kemiringan besaran respons yang ditimbulkan oleh prediktor. Lanjut, nilai A dan B dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. Yang pertama ialah rumusnya
A sama dengan nilai Y dikali dengan nilai X pangkat 2 dikurang nilai X dikali dengan nilai X kali Y dengan jumlah nilai X dikurang dengan nilai X dipangkatkan 2. Sedangkan nilai B adalah total dari nilai X kali Y, kemudian dikurang dengan X, dikurangi dengan nilai X, dikali dengan nilai X kali Y, kemudian dibagi dengan total dari nilai X dikurang nilai X kali Y pangkat 2. Sebagaimana seperti di slide yang dapat kita lihat, di mana nilai X itu adalah jumlah kumulatif dari periode waktu. Sedangkan nilai Y adalah jumlah kumulatif data penjualan. Nilai X dikali Y merupakan jumlah kumulatif dari jumlah periode waktu dikalikan dengan jumlah data penjualan. Kemudian nilai N itu adalah banyaknya periode waktu. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linier sederhana. Yang pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linier sederhana. Lalu selanjutnya identifikasikan variabel faktor penyebab dan variabel akibat. Yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Lalu hitung nilai X pangkat 2, nilai Y pangkat 2, nilai X kali Y, dan total dari masing-masingnya. Hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Buatkan model persamaan regresi linier sederhana. Yang terakhir, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Oke, selanjutnya adalah demo aplikasi atau alat. Oke, selanjutnya adalah demo program atau aplikasi. Di mana aplikasi yang saya demokan hari ini ialah rekayasa aplikasi peramalan penjualan menggunakan metode regresi linier. Dan di sini kita harus mengisikan username dan password, dan username dan password yang kita masukkan itu harus benar. Dan jika salah, dia akan muncul pesan. Kita coba yang salah dulu. Saya akan mengetikkan nama saya Sigit dengan password Sigit juga. Lalu kita checkbox. Ini ada checkbox yang berfungsi untuk menampilkan password. Jadi dia mau bentuk simbol atau bentuk password. Di sini kalau kita mau bulat-bulat ya tadi pencet itunya. Nah, kita coba yang salah. Di situ akan muncul pesan username dan password salah. Nah, di sini kita bisa pencet OK saja. Dan lalu kita memasukkan username dan password yang benar, di mana di sini saya buat dengan settingan admin dan passwordnya juga admin. Oke, kita coba masuk ya. Di sini merupakan tampilan dashboard, di mana tampilan awal yang akan muncul setelah tampilan login ialah tampilan ini. Di sini ada 3 buah diagram, di mana diagram yang merah itu adalah C24, dan yang hijau itu C2F4, dan yang ungu itu merupakan yang copy paper A4. Oke, kita lanjutkan ke data kertas. Di data kertas ini ada 3 jenis data kertas. Yang pertama itu C2 A4, C2F4, dan copy paper A4. Nah, di sini ada kode, ada nama, dan ada ukuran kertas. Di bagian bawah itu adalah gambar untuk masing-masing kertas. Oke, kita lanjutkan ke data penjualan kertas. Di data penjualan kertas ini kita bisa melihat ada ID penjualan, kode, bulan, tahun, dan jumlah penjualan yang telah terjual. Di sini ada 36 data, di mana data tersebut saya dapatkan dari berdasarkan 3 jenis data dikali dengan 12 bulan sebelumnya. Karena saya mengambil data historis dengan penjualan 12 data sebelumnya untuk mendapatkan data di bulan berikutnya. Nah, di sini ada tombol tambah data. Di button tambah data itu berfungsi untuk menambah data penjualan, di mana data penjualan yang kita tambahkan berdasarkan data dari selanjutnya. Jadi ID penjualan terakhir 36 dan sekarang ID penjualannya 37. Kita coba tambahkan data dari kertas C2 A4 dan kemudian di bulan yang sudah pernah ada, yaitu bulan September aja di tahun 2020. Coba kita lihat dulu bulan September 2020 itu ada ya datanya. Nah, kita coba inputkan data yang sudah ada dulu untuk mencoba apakah berhasil atau tidak. Kita tahunnya 2020 dan kita coba muncul pesan
Data penjualan sudah pernah ada, silakan isi data baru. Inputkan data baru. Karena datanya September tadi sudah ada, maka kita pencet OK saja. Dia akan langsung mengosongkan semua field. Dia tetap di posisi nomor ID ke-37. Kita coba inputkan lagi di data Oktober tahun 2020, di mana data tersebut data yang terbaru. Kita coba ke penjualannya, kita tambahkan 36. Lalu kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke, berarti pengujian yang tadi itu berhasil. Dimana ketika ada data yang sama, maka dia tidak akan tersimpan. Jika dia menyimpankan data baru, maka dia akan masuk. Dan kita bisa lihat di sini, data ke-37 yang barusan kita tambahkan benar-benar bisa tersimpan. Oke, kita lanjutkan untuk ke edit button ubah data. Nah, ubah data penjualan di sini kita hanya bisa inputkan ID penjualan dari 1 sampai 37 yang tadi kita inputkan tambah 1. Dan di sini kita coba edit data yang baru kita tambahkan ya. Klik button cari dan iya, muncul kode kertas, merek kertas, bulan dan tahun sesuai dengan apa yang kita inputkan. Kemudian oh iya, di ID penjualan ini kita bisa pakai enter juga ya. Ada shortcut enternya. Nah, di sini kita cuma bisa mengedit data penjualan. Coba kita simpan ke 40. Oke, oh iya, data berhasil diubah. Coba kita lihat di the grid view. Data penjualan berhasil terganti. Lihat penjualannya berubah dari tadinya 36 menjadi 40. Dan di data penjualan ini yang bagian paling bawah itu hanya bisa diisi oleh angka, di atasnya juga. Jadi yang lain-lain itu tidak bisa diisi. Selain angka dia tidak bisa diisi. Dan jika semuanya kosong dan kita simpan, maka akan tampil seperti itu. Inputkan data. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu, hitung peramalan. Oke, kita lanjutkan untuk menghitung peramalan penjualan kertas. Di sini ada kertas hidup A4, kertas hidup F4, kertas hidup copy paper A4. Kita akan menghitung kertas hidup F4. Kertas hidup F4, kalau diklik periodenya akan muncul bulan dan tahun serta periode 12 bulan penjualan sebelumnya. Kalau kita klik button penjualan akan muncul 12 data penjualan. Kemudian di X kali Y merupakan hasil dari perkalian periode dikalikan dengan penjualan. Lanjut ke hitung X pangkat 2, yaitu X atau periode dipangkatkan 2, dimana 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 3 9, 4 pangkat 4 16, dan seterusnya. Kemudian jumlah itu merupakan total dari perhitungan periode penjualan X kali Y dan X pangkat 2. Kita lanjut ke perhitungan nilai B dan A. Di perhitungan nilai B dan A didapatkan 0,031 dan A-nya 32,382 didapatkan dari rumus yang tadi di slide. Kemudian hitung nilai regresi, itu juga didapatkan dari rumus yang ada di slide tadi. Di bulan ke-13, 14, dan bulan ke-15 dihasilkan dengan hasil seperti tersebut dan kita hitung mat. Di sini kita menghitung 3 bulan terakhir yang kita temukan tadi. Nah, data aktual penjualannya kita dapatkan dari 3 bulan penjualan terakhir. Lalu data peramalan penjualan kita dapatkan dari hitungan peramalan regresi linear tadi, dan AT dikurang FT itu merupakan selisihnya. Jadi penjualan peramalan dikurang dengan aktualnya. Kemudian itu adalah total matnya 2,15. Periode sama, masih 13, 14, 15. Data aktualnya juga diambil dari data penjualan dan data peramalannya juga masih sama, didapatkan dari perhitungan hasil regresi. AT dikurang FT-nya segitu dan MAP-nya adalah total segitu. Nah, ini adalah hasil peramalan. Berdasarkan perhitungan menggunakan metode regresi linear, maka dapat disimpulkan bahwa hasil peramalan penjualan kertas periode Oktober, November, Desember 2020 dengan jenis kertas F4 adalah sebagai berikut. Dengan MAT 2,15 dan MAP 0,071. Terima kasih. Sekian dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.